Baik, terima kasih kepada Ustazah Triana yang sudah memimpin kajian hari ini. Ibu-ibu jangan beranjak dulu. Ini ada Umi Riris mau menyampaikan satu kata atau dua kata ya? Dua kata. Sepatah dua patah kata dan berkata-kata. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, melanjuti pertemuan kemarin yang sudah diberikan informasi di grup BJ Squad terkait silaturahim dari caleg dari Partai Demokrat yaitu Bapak Nawawi yang biasanya mendekati 14 Februari. Caleg-caleg ini kemudian mendekati seluruh majelis taklim untuk supaya dipilih. Tapi tunggu dulu, tidak gampang begitu saja. Kalau cuma minyak goreng, gula merah, kalender itu sudah biasa. Ya, kalau cuma gula merah, gula putih, beras dan lain-lain, kalender itu sudah sangat biasa. Jadi rugi banget. Dan pertemuan kemarin insya Allah tidak menggugahkan atau mengubahkan pilihan kami terhadap Presiden Anies Baswedan. Untuk itu kita panggil kehadiran dari sahabat terbaik selaku pembina dari PJ Squad, Abi Mujahid. Abi Mujahid ngomong, silakan. Pak Haji. Oke, ya ibu-ibu harap tenang. Oke, ibu silakan kita dengarkan ya. Masuk aja kan? Halo, masuk angin lagi. Nggak kelihatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada hari ini, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga semuanya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang ilmu-ilmu yang apa yang telah diberikan oleh Ustazah dapat diterima dengan baik dan diamalkan nantinya di kemudian hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya juga sebenarnya bingung mau ngomong apa, cuma karena ini amanat dari teman bahwa beliau memang punya latar belakang yang cukup baik, yaitu di latar belakang pendidikan. Jadi konsentrasi beliau itu meskipun beliau masuk ke ranah politik, tapi tetap konsentrasinya di pendidikan. Terpilihnya beliau untuk beberapa periode, sampai 3 periode, artinya beliau ini sudah cukup mumpuni di bidangnya. Beberapa program-program yang beliau kerjakan adalah membantu sekolah-sekolah swasta untuk mendapat fasilitas di luar kemampuan sekolah itu sendiri, sehingga ada upgrade fasilitas yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta. Itu konsentrasi dari Pak Haji Nawawi dalam rangka rencana kelanjutan dia menjadi anggota legislatif di periode keempat ini dari Partai Demokrat. Pak Haji Nawawi sendiri sebenarnya memang berteman baik dengan Pak
Anies Baswedan pada saat beliau menjabat sebagai gubernur. Mereka merupakan mitra kerja untuk bidang pendidikan. Jadi saya memberikan kesempatan beliau untuk hadir nanti di tanggal 2 rencananya. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk pasti minta didukung. Dan posisi beliau yang di legislatif untuk Provinsi DKI tidak terpengaruh pada posisi pemilihan presiden, karena kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil tidak berpengaruh pada kepemimpinan nasional. Jadi ruang untuk beliau ini hanya di daerah tingkat 1 DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jadi tidak berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan tingkat nasional. Karena selama ini pada saat beliau menjabat jadi anggota DPR di Provinsi DKI Jakarta, beliau ini setiap kali ada keluhan-keluhan dari warga yang merupakan konstituennya dia langsung merespon secara langsung tanpa harus berbicara kepada praksinya. Jadi cara kerja beliau itu langsung ke dinas-dinas terkait yang menjadi bidangnya dia. Jadi makanya pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPRD di DKI ini, program-program yang beliau jalankan itu sangat maksimal, sehingga bisa terpilih selama 3 periode dan tanpa cacat hukum. Yang biasanya kalau anggota DPRD kan pada saat dia selesai menjabat, potensi dia menjadi tersangka, menjadi apa itu selalu ada. Kenapa? Karena biasanya mereka pada saat menjabat banyak melakukan perbuatan-perbuatan hukum biasanya. Tapi alhamdulillah Pak Nawawi ini selama 3 kali periode dia menjabat di DPRD aman, karena memang kinerja beliau betul-betul fokus kepada pendidikan. Karena memang latar belakang beliau memang ada di pada saat beliau di pemerintahan, beliau konsentrasi memang hanya di bidang pendidikan, dan beliau merupakan mitra terbaik Pak Anies di bidang itu. Beliau pun juga sebenarnya menyesalkan kenapa ada perubahan koalisi, tapi pada saat saya ketemu kemarin dengan tim suksesnya, rupanya memang meskipun beliau ada di Demokrat, tapi jargon beliau untuk kampanye satu, artinya presiden 1, untuk gubernur ada 1 orang lagi teman dia di provinsi dia. Jadi intinya dia tetap fokus pada pemenangan dia secara pribadi tanpa harus mengganggu urusan pilpres. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan atas kehadiran beliau nanti pada saat tanggal 2. Jadi tetap pada prinsipnya ini adalah demokrasi. Bagi saya dan secara hukum memang demokrasi itu tidak dikenal dalam Islam. Demokrasi tidak dikenal dalam Islam, ya, karena demokrasi itu kecenderungannya memang mudorot. Kenapa? Karena pada saat proses pemilihan pasti orang yang ingin dipilih dia akan mengupayakan segala macam cara. Jadi dari awal pun sudah mudorot. Tapi bagi kita sebagai warga negara yang baik, ini tujuannya adalah untuk kepentingan umat. Kita mungkin tidak bisa memilih yang terbaik, tapi paling tidak kita memilih yang buruknya sedikit. Nah, jadi beliau ini sebagai caleg sudah terbukti mumpuni selama 3 periode, tidak punya cacat hukum, kira-kira begitu. Jadi mohon kesediaannya, kalaupun memang terjadi perbedaan pilihan nggak apa-apa. Yang penting sebagai tuan rumah yang baik, saya berusaha menerima tamu dengan cara baik. Kira-kira begitu informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerima kehadiran beliau di tanggal 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan saya. Coba tapi muda untuk jadi Bupati Jonggol. Jonggol Durian. Ibu-ibu, ini rekaman nanti akan kemudian dikirimkan ke seluruh tim suksesnya Bapak Nawawi. Tapi tunggu dulu, BJ Squad tidak seperti gampang yang seperti apa yang mau diinginkan oleh beliau. Karena kita ini punya slogan, ada yang bisa dibantu dan yang gembira adalah Allah.
Untuk itu maka kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Tentunya kalau sudah diri sendiri baru kita membahagiakan orang lain. Nah, usulan-usulan yang kemudian hari ini Abi Mujahid sudah share, nanti kita akan bilang ke Bapak Nawawi bahwa kalau Bapak ingin kami pilih, tentu saja Bapak harus mengapresiasi seluruh kegiatan BJ Squad, yaitu healing, ya kan? Kalau minyak beras kalender doang, mohon maaf. Umi, sorry. Jadi nanti usulan-usulannya yang nanti akan dilakukan pertemuan kedua agar besok tanggal 2 bisa membersamai adalah Bapak bisa kami pilih dengan catatan kami tidak mau berjanji, tapi kami akan memberikan bukti nyoblos Bapak kami foto. Jadi gambar Bapak kami foto. Dengan catatan apabila nanti Bapak sudah kami pilih, Bapak ngajak kami healing gitu kan. Tapi ini tidak mengganggu sama sekali atas pilihan ibu-ibu yang sudah punya caleg yang lain, ya kan? Jadi kalau ibu-ibu mau dibersamai oleh beliau, kalau beliau terpilih, nanti usulannya adalah salah satu poin dari BJ Squad yang terdiri dari 75 orang. Tepuk tangan lagi. Yang terdiri dari 75 orang ini adalah mohon bapak-bapak, karena kami sudah stres dengan cucian, bahwa kami sudah stres dengan berantem sama anak, dengan tetangga dan lain-lain, maka kami perlu healing misopri, yaitu kita yang gembira sebulan sekali jalan-jalan. Nah, gitu. Berapa kali healing tuh kalau kayak gitu? Satu kali. Harus ada tuh perjanjiannya, Pak Nawawi. Berapa kali? Harus ada perjanjiannya. Nanti ibu-ibu di sini dibuka kritis untuk sama-sama bertemu beliau di tanggal 2. Jadi tidak mudah langsung ibu foto kemudian cubles, kecuali kita ada melakukan tindakan tertulis ya. Artinya kalau Bapak kami pilih, Bapak ada konsekuensinya, itu berupa rekaman Bapak kita sikat 75 orang gitu ya. Jadi tidak gampang begitu aja. Selain healing ada lagi nggak? Nanti, jadi selain healing tanggal 2 ini dibuka ibu-ibu untuk kritis. Jadi bukan hanya Umi Riris, tapi seluruh yang hadir di BJ Squad dalam grup 75 orang ini untuk kritis. Besok langsung kita sikat Pak Haji Nawawi. Bersih itu Pak Haji Nawawi ya. Jadi ini kan era keterbukaan. Jadi jangan diam aja, jangan di belakang. Apabila Bu Ica di belakang ada pertanyaan, jadi jangan nanti tanggal 2 ya. Wajib karena ada orangnya. Minta duit 1 juta boleh, minta duit 10 juta boleh. Nggak boleh, dia nanti kena KPU. Bawaslu nggak bisa. Harus caranya halus. Ya, Pak. Ya. Pak harus halus. Bapak Gini, caranya halus nih. Caranya gini, Pak, titipinnya ke tukang bakso. Nah, pura-pura bakso, kembalinya itu. Ajudan memang host terbaik dan juga smart. Untuk itu ibu-ibu, kita akhiri dulu. Semoga kita selesai kritisan nanti di tanggal 2 setelah acara syukuran, doa-doa anniversary Umi dan Abi. Semoga ibu-ibu berkenan hadir semuanya dengan keadaan sehat, berkah dan beruntung. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita absen dulu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya pasti amin, amin. Amin aja dulu. Amin ya rabbal alamin. Bu, silakan. Bu, sambil kita baris, kita baca hamdalah dulu, kan kita belum tutup ya. Baca hamdalah dulu dan doa kafaratul majelis ya Bu ya. Hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim.